44 kata-kata mutiara Habib Hussein Jafar, panutan pemuda tersesat yang viral. Pendapat kita benar, tapi bisa jadi mengandung kesalahan. Sedangkan pendapat orang lain salah, tapi bisa jadi mengandung kebenaran. Guru adalah siapa saja yang mengajariku walau sehuruf. Maka, berakhlaklah pada siapapun. Karena bisa jadi ia gurumu yang tidak kamu sadari. Seringkali kita mengkambing hitamkan orang lain atau sesuatu di luar diri kita. Padahal yang bermasalah adalah diri kita sendiri. Begitu pula kadang kita mencari solusi di luar diri. Padahal solusi itu sebenarnya ada dalam diri. Tiap golongan itu punya pahlawannya. Seperti tiap kaum punya nabinya. Saling hormati para pahlawan. Seperti tiap umat harus hormati dari kaum lain. Kalau diperintah atau dilarang atas sesuatu yang tak ada alasan rasionalnya, maka di sanalah ketaatan kita diuji oleh Allah. Matematika Allah bukan dihitung dari seberapa langkah kita ke masjid, tapi seberapa besar kemauan kita. Pembelaan atas nama Tuhan sebenarnya hanyalah pembelaan atas ego suatu kelompok saja. Kita bisa berbeda dalam hal kebenaran, namun kita memiliki visi yang sama dalam hal kebaikan. Begitu seseorang merasa pintar, maka saat itu ia berarti bodoh. Sebagaimana begitu seseorang merasa suci, saat itu ia sedang kotor. Banyak orang yang hanya berislam secara simbolik, tapi tidak berislam secara substansi. Meninggalkan kesan yang baik lebih penting dalam dakwah ketimbang menyampaikan pesan yang baik. Peperangan itu bukan hanya tidak selaras dengan ajaran Islam, tapi mengkhianati fitrah manusia yang pada dasarnya membenci peperangan. Dalam kepedihan, apapun hikmah yang lebih besar terkandung dibanding kepedihan itu sendiri. Mengalah bukan berarti kalah, tapi justru puncak kemenangan. Pertanyaannya, dulu agama turun untuk mendamaikan. Sekarang kok justru agama menjadi sumber kegaduhan? Kalau Nabi sabdakan bahwa bumi ini semuanya masjid, yang terpikir dalam benak saya bukan keberadaan Tuhan di bangunan kubah yang kita sebut masjid itu, tapi di mana saya melihat Tuhan dan menyebabkan saya bersujud padanya. Di sanalah masjid. Sejatinya menghadap kemanapun, kita melihat kebesaran Allah yang membuat kita menyebut namanya. Bukan hanya di Ka'bah, tapi juga di gubuk-gubuk orang miskin, di rumah-rumah yatim, bahkan di lembaga pemasyarakatan. Yang perlu kau dengar hanya dua jenis orang, yakni yang mencintaimu, karena dia bicara dengan ketulusan, dan yang pintar, karena dia bicara dengan keilmuan. Dokter dan obat itu adalah perantara untuk mengetuk pintu kesembuhan yang diberikan oleh Allah. Jika kita ingin menjadi manusia yang mulia, maka tak ada cara lain kecuali menyandingkan diri kita dengan Al-Quran. Tugasmu dari Tuhan itu jadi baik, bukan terlihat baik di mata manusia. Jika ada pendakwah Islam yang justru mencerai-beraikan sesama muslim atas nama perbedaan pandangan, ia berarti telah mengkhianati Nabi. Karena Nabi mempersatukan, tapi ia mencerai-beraikan.
Melukai dengan lisan lebih buruk daripada melukai menggunakan pedang. Pembenci memikirkan yang dibenci, maka hidupnya selalu suram. Pecinta memikirkan yang dicinta, maka hidupnya selalu cerah. Nikmat terbesar Tuhan kepada kita adalah kemerdekaan. Kita diciptakan merdeka. Syukuri dengan mau menjadi diri sendiri. Semakin mengaji, semakin kita paham betapa tak terbatasnya medan makna Al-Quran dan betapa kerdilnya pikiran kita. Sehingga kita terus semakin rendah hati, bukan justru semakin sok. Muslim belum tentu Islam, karena bisa jadi umat Islam tidak merepresentasikan nilai-nilai Islam itu sendiri. Beda itu nada, maka saya tak heran ada yang tak suka beda juga sekaligus tak suka nada. Saya memilih suka keduanya, karena keduanya sama-sama indah. Masjid bisa roboh, Ka'bah bisa sepi, tapi hati manusia yang beriman akan abadi dalam ketaatan dan kecintaan padanya. Ibarat kata dalam satu taman, semua bunga layu, dan masih ada satu yang masih hidup. Ingin fokus kembangkan ke satu yang masih hidup, ketimbang meratapi dan menghakimi yang mati. Jangan sampai setelah berhijrah, ibadah kita menjadi lebih semangat, namun kita menjadi tidak murah senyum kepada orang lain. Ibadah yang langsung kepada Allah adalah memasukkan rasa bahagia ke hati orang lain. Seorang ibu rela malu demi anaknya, anak BAB di tempat umum, nangis di pesawat dan lain-lain. Dia tak peduli pada orang demi anaknya. Namun, anak, dia kadang tidak rela malu atas ibunya yang bertingkah memalukan. Misalnya, karena ketinggalan zaman pakaian yang tidak sesuai tren di pesta anaknya. Bagi saya, bentuk penistaan atas Tuhan adalah jika ada orang yang menghina orang miskin, atau apapun ciptaannya. Semua musik yang mengajak kepada nilai-nilai luhur kemanusiaan, perdamaian, ketulusan, cinta, kesetiaan, dan lain-lain itu termasuk musik yang baik. Mari kita selalu berakhlak dan mempersatukan, seperti Nabi yang terbaik akhlaknya, dan mempersatukan para nabi dan kaumnya di akhirat. Terlihat buruk di mata manusia, padahal baik di matanya. Itu cobaan yang akan jadi pahala besar. Yang paling aku takutkan adalah ketakutanku pada diri sendiri, kepentinganku, nafsuku, dan golonganku. Karena itu, dalam tasawuf, yang harus pertama kau urus dan kendalikan adalah egomu. Terorisme itu nyata, ia membunuh, ia membakar rumah ibadah. Sesedikit apapun teroris itu, mereka mengerikan. Karena jelas kata Quran, satu nyawa dibunuh tanpa alasan benar, seperti membunuh seluruh umat manusia. Mari bersama rapatkan saf barisan melawan mereka.